Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin. Saya dari Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing. Untuk kelompok Lutfi Rahmatullahi Wabarakatuh, Muhammad Sadikin, Muhammad Rafiq, Muhammad Zifir FA. Langsung ke materi ini saja. Pasar modal, pengertian pasar modal secara umum suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal penjualan. Dalam pasar modal merupakan perusahaan membutuhkan modal emiten sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal, sedangkan pembelian adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek. Di Indonesia di masa ini ada dua bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Instrumen pasar modal. Saham atau stok merupakan surat berharga dalam bersifat kepemilikan. Kemudian jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi, antara lain dari segi cara pilihan, saham atas unjuk, break stock, saham atas nama, register stock. Dari segi hak tagih, saham biasa, saham fancy, stock, obligasi, bond. Surat berharga obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal obligasi dari berbagai segi, antara lain dari segi peralihan, obligasi atas tunjuk, obligasi atas nama, dari segi jaminan yang diberikan, obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan. C. Dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga. Dari segi penerbit. D. Obligasi oleh pemerintah, obligasi oleh swasta. E. Dari segi jatuh tempo, obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, obligasi jangka panjang. Cara pemain di pasar modal. Emiten. Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga dapat dituangkan dalam rules. Tujuan melakukan emisi antara lain untuk perluasan usaha, untuk memperbaiki struktur modal, untuk mengalihkan pemegang saham. Dua, investor. Tujuan utama investor dalam pasar modal memperoleh dividen, memiliki perusahaan, berdagang. Lembaga penunjang. Para lembaga penunjang berperan penting dalam pasar modal adalah pinjaman emisis, interbit, perantaran perdagangan efek, broker, perdagangan efek, dealer, penanggung atau quarter, wal, alamat atau terus, perorangan surat berharga atau securities company, perusahaan pengolah dana, dan kantor administrasi efek. D. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Lembaga pemerintahan. 1. Lembaga pemerintahan. Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, Badan Koordinator Penanam Modal atau BKPM, Departemen Teknis dan Departemen Kehakiman. Lembaga swasta. Yang kedua, lembaga swasta, notaris, akuntansi publik, konsultasi hukum, menilai, apresiasi, konsultasi efek. Prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal, perusahaan memiliki persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahapan persiapan sampai berakhirnya emisi. Tahapan emisi adalah sebagai berikut. 1. Tahapan emisi. Tahap persiapan, penyimpanan letter of intent, penyimpanan pernyataan pendaftaran, evaluasi oleh BAPM. Dengar pendapat terbuka yang diikuti oleh BAPM, perusahaan dan lembaga yang bersangkutan. 2. Persyaratan emisi. Izin registrasi leasing diberikan oleh BAPM telah memenuhi pernyataan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi BAPM, emiten harus listing perusahaan paling lambat 9 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. F. Pasar perdana. Setelah memenuhi persyarat emisi, maka kantor BAPM mengeluarkan izin emisi penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana. Penawaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Pengumuman dan mendiskusikan prospektus, masa penawaran, masa penjabatan, masa pengembalian, penyerahan efek, pencatatan efek di bursa, pasar sekunder yang dimulai setelah masa pencatatan di pasar perdana. Pasar uang dan pasar valuta asing. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan maksimum yang memungkinkan seorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritis keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga dikenal sebagai tempat di mana suatu pihak yang menjamin dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Tujuan pasar uang seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terdapat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pihak yang menghimpun dana dan pihak yang menanamkan dana di pasar uang. 1. Pihak yang menghimpun dana.
untuk menghimpun kebutuhan jangka pendek, untuk menghimpun kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi modal kerja, sedangkan mengalami kalah clearing. Pihak yang menanamkan dana di pasar uang untuk memperoleh penghasilan, membantu pihak yang konsultan keuangan spekulasi dengan harapan yang memperoleh keuntungan dalam kondisi ekonomi tertentu. C. Instrumen pasar uang. Adapun jenis instrumen pasar uang ditaruhkan antara lain interbank real money, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SPBU, bankers, asmen, komentar paper, treasury list, dapatus argumen, information market. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing disebut dengan istilah foreign exchange market, merupakan pasar di mana transaksi asing dilakukan baik antara maupun dalam satu negara transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan ataupun secara perongga. Jangan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah saat kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan politik. Tujuan melakukan transaksi valuta asing untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, mengirim uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemegang risiko, kemudahan belanja. Jenis-jenis transaksi falas, transaksi spot. Transaksi spot ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot. Valuat UD penyerahan dari hak dilakukan transaksi. Valuat tumurut penyerahan pada hari berikutnya. Valuat spot penyerahan 2 hari setelah transaksi. Transaksi berjangka atau forward transaksi atau penyerahan dilakukan beberapa hari, minggu, atau bulan kemudian. Transaksi barter, swap, season seringkali disebut transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi barter, jumlah pembelian atau suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Oke, marketing trading merupakan kegiatan membelinya falas secara terus-menerus suatu pasar, misalnya di New York, kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya di Paris. Sistem jual beli falas macam ini dapat berlangsung secara sebut. Secara umum, marketing trading dilakukan oleh bank yang harus dilakukan berdasarkan kebijakan transaksi bank dan suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Interaksi antara pasar asing dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya jika kita hendak menginvestasi kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu memerintahkan kegiatan terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan orang, simpan orang. Jawab.